Oke, assalamualaikum. Jadi di video kali ini aku akan bahas lagi satu aplikasi perekam dan untuk foto ya. Menurut saya di sini aplikasinya ini keren dan lumayan bagus ya. Ada untuk di malam hari ada noise-nya pasti karena pencahayaan di ruangan ini agak minim ya. Ini aplikasi Lumio Cam. Kalian juga bisa dapatkan di Play Store di sana. Kalian bisa download atau kalian langsung aja cek di deskripsi video ini. Aku udah siapin ya. Lanjut, kalian bisa lihat di bagian bawah sini terdapat ada untuk exposure, kemudian di sini ada untuk blitz atau lampu pencahayaannya. Kalian bisa matiin juga. Kemudian di sini sampingnya ini ada auto white balance ya. Kemudian di bagian tengah untuk exposure. Lalu terdapat ada indikator baterai. Kemudian di sini ada untuk resolusi video. Kemudian di sampingnya ada 12 megapiksel di 4:3. Kemudian samping juga di sini ada icon penyimpanan gitu untuk foto. Kemudian di bagian sini untuk zoom in dan out ya. Dan di bagian bawah di sini untuk mode potret ya. Di sini kalian bisa pakai timer juga 5 detik, 10 detik ya. Atau kalian bisa matiin timernya. Kemudian di bagian sini ada auto fokus. Kemudian di sini ada makro, infinity, cuma 2 ya. Kemudian autofocus. Yang pertama tadi ada infinity, makro, infinity ini, kemudian makro. Nih makro ya. Kalian bisa pakai yang infinity, kemudian kalian bisa gunakan autofocus gitu ya. Lanjut di bagian bawah ini untuk balik kamera ke bagian depan ya. Bagian depan ini. Kemudian di bagian ini displaynya ini kalian bisa hilangkan seperti ini. Lalu di bagian atas ini untuk exposure-nya ini ya. Pencahayaannya di sini ya, tinggal kalian sesuaiin aja dengan kebutuhan kalian ya. Lanjut di bagian sini tombol icon merah ini pasti untuk merekam ya, udah jelas ya. Kemudian di bagian ini untuk preview untuk galeri gitu ya. Kemudian ini untuk jepret foto ya. Lalu di bagian sisi kiri, kanan, dan atas ini white balance, kemudian ada indikator flash. Kemudian di bagian sini ada untuk mode portrait, fokus, kemudian infinity, kemudian di sini mode portrait ya, pengambilan gambar beberapa kali shoot gitu ya. Kemudian kita masuk di bagian pengaturan ya. Nah, di bagian kamera ini real kamera untuk balik kamera ya. Kemudian di bagian Pro Mode ini untuk versi ke Pro kalian harus upgrade dulu ya. Kemudian di bagian untuk ini nggak usah diaktifkan, disable aja ya. Kemudian di bagian grid ya, kalian grid ini untuk grid ini ya. Kemudian untuk level kalian juga bisa hidupin, ada levelnya di sini biar pengambilan gambar itu rata gitu ya. Kemudian di bagian zoom ini untuk icon zoom ini yang ini kalian bisa aktifin pakai yang di bagian always ya. Lalu di bagian ini untuk frame, untuk FPS-nya di sini ntar ya. Disable aja ini, nggak usah, nggak penting nih perfect frame ini. Kemudian di bagian untuk button ini change camera, yang di bagian ini bawah ini nggak perlu, pakai aja yang di tadi change camera untuk biar bisa kalian balik untuk kamera depannya ya. Di bagian brightness ini full pasti ya, kalian fullin.
Kemudian di bagian soundnya ini basic ya, matiin aja, disable ya. Kemudian HW button disable di skin letter ya. Ini tinggal kalian cari dengan kebutuhan kalian. Jika untuk frame, untuk screennya full, maka tampilannya ini full seperti ini ya. Tinggal kalian balikin aja di letter ya, leader. Kemudian di bagian untuk penyimpanan stroke ya. Untuk penyimpanan di sini saya pakai kartu, enggak pakai bawaan handphone, ini langsung masuk ke penyimpanan folder telepon ya. Dan kita masuk ke bagian pengaturan foto. Untuk resolusinya di sini saya gunakan yang 4:3 di 12 megapiksel. Kemudian untuk kualitas JPEG bisa kalian naikin sampai maksimum 100%. Kemudian di bagian bawah di sini untuk scan mode di sini auto. Kemudian kontras di sini auto. Kemudian ISO. Nah, di bagian ISO ini auto, nggak ada pilihan, nggak bisa disetting ya. Kita harus upgrade ke bagian versi Pro ya. Lanjut di bagian metering ini matrix ya. Kemudian di bagian pengaturan untuk video sini, untuk resolusinya di sini saya gunakan di 16:9 di Full HD ya. Kemudian untuk frame kalian bisa gunakan di 30 fps atau 24 fps ya. Biasanya saya gunakan 30 fps. Kemudian di bagian bitnya sini default ya. Kemudian di bagian audio source camcorder ya. Misalkan kalian pakai mic, kalian ganti mic gitu ya. Kemudian di bagian look auto atau auto look gitu ya, non ya. Kemudian di bagian stabilisasi ini untuk stabilizer di sini ya. Aktifin ya, enable ya. Dan di bagian bawah ini untuk preview, kalian tinggal sesuaiin aja mau yang sepia gitu ya. Di sini saya nggak gunakan ya, nanti saya edit di aplikasi lainnya gitu ya. Kemudian kita kembali aja. Ini kita bisa zoom seperti ini. Tinggal kalian tag aja satu objek yang ingin kalian ambil ya. Bam. Untuk lihat hasilnya kalian klik di bagian tanda play yang ada icon play ini. Ini belum terlalu bagus ini karena pencahayanya nggak ada ya. Kita hapus aja dulu. Kalian juga bisa gunakan untuk mode flash. Pencahayaannya di sini. Kita tag. Nah, dan coba kita lihat hasilnya ya. Sini noise-nya kurang noise ya, nggak ada noise sama sekali. Mungkin karena pengaruh juga pencahayaan di bagian sini minim dan biasa lampu ya, menggunakan lampu ruangan. Kalau kita pakai cahaya matahari kan di luar gitu ya, pasti bagus dan hasilnya pasti jernih. Oke, saya rasa segitu saja video kali ini, mungkin bisa membantu kalian ya. Jika ada pertanyaan ya, tolong beri keluh kesah kalian di bagian bawah untuk kolom komentar ya. Bakal aku jawab satu persatu nanti ya. Oke, saya rasa segitu saja dari video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan seperti biasanya saya undur diri di hadapan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tutorial.